Episode 2 dibuka dengan kilas balik di masa lalu agen Kim yang sangat brutal. Saat itu agen Kim masih menjadi agen Korea Utara. Agen Kim ditugaskan untuk membunuh pengkhianat dari Korea Selatan sampai akhirnya tugas itu pun selesai. Setelah kejadian itu terlihat agen Kim datang ke rumah sakit karena pada saat itu juga istrinya Eugene sedang bersiap untuk melahirkan. Namun nasib berkata lain, Eugene harus meninggal tapi anaknya lahir dengan selamat. Dari sini agen Kim langsung mengancam atasannya untuk memberhentikan dirinya karena sudah menyelesaikan 2 tugas terakhir darinya. Hari demi hari, agen Kim selalu merawat Minji dan terus terbayang pesan dari Eugene kalau dia harus bisa melupakan masa lalunya demi bisa merawat Minji layaknya seorang ayah pada umumnya. Kemudian kita kembali sebelum penculikan Minji dimulai. Pertama anak buah ketua Ju mengincar Kim Na-hun sampai akhirnya dia memberikan sebuah pesan untuk Minji kalau Kim Na-hun ingin bertemu dengannya. Singkat waktu Minji datang dan dikejutkan dengan kedatangan kelompok Harry di sana. Di sana Hyeri terus menampar Minji sampai dia terus menantangnya untuk berkelahi dan akhirnya Minji berhasil memukulnya, tapi anak buah ketua Ju yang bernama Mingho membantunya, memukulnya dan Hyeri bangkit memukul kepala Minji dengan batu hingga tidak sadarkan diri. Di sini Minho langsung menenangkan Hyeri kalau ini bisa diatasi oleh dirinya. Dia menelpon geng gigi emas untuk membantu mengurus mayat Minji. Dengan cepat ketua geng gigi emas ini langsung membawa mayat Minji. Ketika di dalam mobil, ketua geng gigi emas membuat kesepakatan dengan Hyeri kalau mayat itu akan lenyap selamanya, tapi Hyeri harus melakukan sesuatu untuk dirinya. Scene beralih pada saat agen Kim menanyakan informasi kepada Minho kalau apa saja yang dilakukan olehnya terhadap Minji. Lalu Kim sudah mendapatkan informasi kalau ini ulah dari Minchol. Sampai setibanya di rumah, Kim masih berhalusinasi kalau Minji baik-baik saja. Selanjutnya di kantor Kim, teman-temannya menanyakan tentang keberadaan Kim karena tidak biasanya dia datang terlambat. Lalu Sang A mencoba menelponnya. Sementara itu, agen Kim sendiri mempersiapkan semuanya dan mengingkari semua janjinya terhadap Eugene karena ini berhubungan dengan keselamatan Minji. Singkat waktu, agen Kim mendatangi rumah Minchol yang saat itu sedang terjadi sesuatu sampai akhirnya semua anggota Minchol dihabisi satu persatu. Di sisi lain, teman agen Kim, Hansu, dan Jinchol ditahan di penjara karena ulah mereka menghajar banyak orang di tempat makan. Karena videonya viral, Badan Intelijen Korea Selatan mengenal mereka, khususnya agen Kim, karena dia buronan kelas utama. Jenderal Unyong bersikeras kalau semua tim terkuat harus dipersiapkan untuk membunuh agen Kim. Tapi atasan yang lain menenangkannya kalau mereka harus bekerja sama dengan Korea Selatan agar bisa membawa agen Kim hidup-hidup. Ketika di kantor, Jenderal Unyong yakin kalau mereka tidak bisa mengatasi semua ini karena hanya Pak Yong-gwang yang bisa melakukannya. Tapi sayangnya dia sudah tewas oleh agen Kim. Namun Pak Yong-gwang memiliki saudara yang tidak kalah hebatnya. Di sisi lain di Republik Korea, kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Kang Guk-chol. Dia adalah agen mata-mata sama seperti agen Kim. Dia berusaha untuk menangkap agen Kim sebelum agen Kim ditangkap oleh Korea Utara. Kita kembali di mana agen Kim tengah menyiksa Minchol agar dirinya bisa tahu di mana keberadaan Minji. Tapi Minchol sendiri tidak kooperatif sampai akhirnya agen Kim mengeluarkan pistol dan menembak kakinya. Tiba-tiba telepon milik Minchol mendapatkan sebuah pesan kalau pesan tersebut menyuruhnya untuk tutup mulut tentang masalah yang kemarin karena mayat gadis tersebut sudah diurus olehnya. Di rumah ketua Ju, Hyeri gelisah karena kematian dari Minji. Dia mencari informasi tentang penemuan mayat SMA dan tiba-tiba ayahnya datang dengan mengatakan kalau Hyeri tidak usah khawatir, dia harus jauh lebih kuat dari sebelumnya.
karena jika masalahnya tidak bisa diselesaikan olehnya, maka ayahnya bisa melindunginya kapanpun dan dimanapun. Kita kembali ke masa lalu di tahun 2016. Ternyata ketua Ju sebelum menjadi pemimpin perusahaan konstruksi, dia dulunya adalah seorang gangster. Dia memiliki sebuah bisnis konstruksi. Aturan ketua Ju sangatlah sadis, karena jika seseorang tidak menjalankan perintahnya dengan benar, maka dia harus dihukum berlutut di bawah pecahan kaca. Karena kejadian itu, si gigi emas ini sangatlah berhati-hati kepada ketua Ju dan menyimpan senjata terakhir, yaitu Hyeri, untuk membalaskan dendamnya di masa lalu. Sementara itu, agen Kim tertangkap dan dibawa ke penjara Korea Utara, sedangkan orang suruhan Jenderal Unyong yang bernama Gang Song sudah tiba di Korea Selatan secara ilegal. Jenderal Unyong mengubah cerita kalau agen Kim telah berkhianat dan membunuh tim sampai kakaknya juga. Setelah sampai, Gang Song memberikan informasi alamat teman agen Kim di penjara. Sementara itu, Hanjo sudah bebas, lalu ia menyadari keberadaan Gang Song. Namun dia menganggap kalau itu hanyalah imajinasinya saja. Singkat cerita, Gang Song sudah menyamar menjadi polisi dan langsung menanyakan keberadaan agen Kim kepada Jin Chol. Dia harus memberikan informasi di mana alamat tinggal rumah agen Kim, karena jika tidak, dia bisa menembaknya. Karena keadaan darurat, Jin Chol terpaksa melakukan ini hanya untuk terbebas dari penjara tersebut dan berniat untuk membantu agen Kim. Lalu agen Kim sendiri hanya terdiam, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, karena dia tahu sekarang Minji sudah benar-benar tewas. Namun di sisi lain ternyata Minji masih selamat, tapi sekarang dia masih berada di geng gigi emas. Kembali ke agen Kim yang tengah diselidiki datanya melalui sidik jari, dan secara tiba-tiba teleponnya berdering itu dari Minji. Mendengar hal itu, agen Kim langsung melakukan aksinya.